Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana keadaannya? Semoga anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3 di pembelajaran yang pertama. Sebelum itu jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah anak-anak, sekarang kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihat gambar-gambar atau peralatan yang ada pada gambar tersebut? Nah, pada gambar-gambar ini, benda-bendanya itu disebut sebagai gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Nah, salah satu tempat penghasil gerabah ini adalah Pulau Madura. Coba perhatikan, di sini adalah bagaimana proses untuk pembuatan gerabah. Langkah pertama yang perlu kita siapkan apa? Nah, yang perlu kita siapkan adalah tanah liat. Setelah tanah liat kita siapkan, barulah kita bentuk tanah liat itu menjadi bentuk gerabah, ya kan? Dan setelah itu barulah jadi sebuah gerabah yang dapat dipergunakan atau diperjualbelikan. Nah, begitu ya prosesnya. Ini hanya proses singkatnya aja. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana proses secara detailnya, oke? Nah, sekarang kita lanjut pada alat-alat pembuatan gerabah. Alat pembuatan gerabah itu terbagi menjadi dua. Ada alat-alat yang umum dan ada juga alat-alat yang khusus. Nah, untuk alat-alat umumnya itu apa aja? Nah, untuk alat-alat umumnya itu ada cangkul, linggis, dan juga ember. Sedangkan alat-alat khususnya untuk pembuatan gerabah itu ada penombuk, panempa, panggorek, pengajakan, pangubuan, panompal, kower-kower, pematong, dan juga pungku. Nah, itu adalah alat-alat khusus dalam pembuatan gerabah ya anak-anak. Jadi bisa kalian lihat perbedaan dari alat-alat umumnya dan juga alat-alat khususnya. Oke? Proses pembuatan gerabah. Proses pembuatan gerabah itu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Nah, proses pembuatan gerabah ini terbagi sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Nah, tanah liatnya ini wajib ya, karena kan kita membuat gerabah. Kemudian setelah itu, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah kita campur air dan setelah menjadi adonan, kemudian diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Nah, selanjutnya dengan menggunakan kain pengelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga membulat melingkar. Nah, setelah itu, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Nah, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir, disambung dan diperhalus. Nah, setelah itu, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Nah, kemudian setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, udah sempurna dia bentuknya, kemudian barulah kita jemur dan dibakar hingga benar-benar kering. Nah, setelah itu baru langkah terakhirnya dibersihkan. Sudah dibersihkan, namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan diberi cat yang berasal dari lumpur. Nah, cat ini supaya lebih menarik atau lebih cantik ya. Nah, itulah proses pembuatan dari gerabah. Perhatikan, ini adalah alat pembuatan gerabah. Nah, ini alatnya. Kemudian di sebelahnya itu ada seorang ibu yang sedang membuat kerajinan atau membuat gerabah. Tuh, gitu ya prosesnya. Bisa diamati. Oke. Berikut adalah tempat penyimpanan gerabah. Nah, bisa kalian lihat ya, ini adalah salah satu tempat untuk penyimpanan gerabah di gudangnya. Kemudian ada juga gerabah-gerabah yang sedang dikeringkan atau dijemur di bawah terik sinar matahari. Nah, kemudian ada juga gambar gerabah yang sudah diberi cat sehingga lebih menarik, ya kan? Nah, sampai situ paham ya?
Gerabah Madura ini telah memberikan banyak sekali manfaat, baik untuk pengrajin maupun untuk masyarakat di sekitar. Nah, pengrajin mendapatkan pekerjaan, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan. Nah, apa aja keuntungannya itu? Seperti harga yang murah, kemudian gerabahnya anti karat, kemudian juga mudah dibersihkan, dan juga anti polusi. Nah, di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara bagaimana kita untuk melestarikan warisan budaya. Nah, coba menggunakan kerajinan gerabah juga sebagai salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya di Indonesia. Nah, karena apa? Karena kerajinan gerabah ini telah turun-temurun. Nah, mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Nah, salah satu caranya adalah dengan tetap menjaga kualitas dari gerabah tersebut. Oke? Nah, untuk tugasnya, kalian buatlah sebuah kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat. Nah, bahan dasarnya tanah liat, kemudian bisa berbentuk hewan seperti kura-kura, kemudian bisa vas bunga, cangkir, piring, ataupun bentuk asbak. Nah, terserah kalian mau buat bentuk apa, yang jelas kerajinannya ini terbuat dari tanah liat. Bisa kalian warnain supaya lebih cantik. Oke anak-anak? Karena pembelajaran kita pada hari ini, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.